Selamat pagi Pater, Bruder, Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu PPL, dan teman-teman semua. Semangat pagi! Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Almira Ginggur, saya dari kelas 11A. Di sini saya dipercayakan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Di sini tanpa memperpanjang waktu lagi, saya mengundang ketiga pemateri kita pada pagi hari ini untuk maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Marsha Aurelia Moas sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Novianti Miki sebagai pembicara kedua. Halo. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Baik, perkenalkan, nama saya Mariana Crisalda Kofi atau yang biasa dikenal dengan Isa. Saya pemateri ketiga dari kelas 11D. Terima kasih. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi yang berjudul Gubernur NTT dari masa ke masa. Jujur teman-teman, saya gugup di sini. Jadi saya berusaha untuk tidak gugup. Di sini dipaparkan materi atau foto atau gambar dari Gubernur NTT yang dimulai dari Eltari hingga Victor Laskoda. Yang kedua, di sini disertakan dengan keterangan waktu dari jabatannya, dari awal jabatannya hingga akhir jabatannya. Materi yang saya akan paparkan pertama adalah Elias Tari. Jadi Elias Tari atau Mayor Jenderal TNI Anumerta Elias Eltari atau yang biasa kita sapa dengan Eltari adalah Gubernur NTT periode 12 Juli 1966 sampai dengan periode dan sampai pada kematiannya pada tanggal 29 April 1978. Ia merupakan gubernur yang menggantikan W.J. Lalameti. Ia juga memulai kebijakannya pada program yang pertama ia buat, yaitu membentuk desa dengan gaya yang baru. Dengan motonya yaitu tanam, sekali lagi tanam, yang dengan moto ini artinya mencerminkan sikap kerja keras dan ketekunan. Jadi ia bertujuan, jadi menurut dia ingin mendorong masyarakat untuk terus bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Dan sejak saat ini, nama Eltari sudah dijadikan nama sebuah bandara dan nama jalan dengan nama Eltari. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang Aloysius Benedictus Boy atau yang dikenal dengan Ben Boy. Ben Boy dikenal dengan kelahiran pada tanggal 22 Mei 1935 dan wafat pada tanggal 22 Juni 2018. Ia merupakan dokter lulusan Universitas Indonesia yang mengawali karirnya di waktu yang bersamaan, yaitu pada bidang kesehatan dan bidang militer. Pada 1978, ia dipilih menjadi gubernur yang telah menggantikan Eltari. Dari seperti Eltari yang telah mengeluarkan programnya, ia mengeluarkan juga program unggulannya, yaitu ANM, ANS, dan ANH. ANM atau Operasi Nusa Makmur adalah operasi yang dibuat atau program yang dibuat oleh Ben Boy untuk mensejahterakan
rakyatnya, agar rakyatnya itu tidak kekurangan sumber daya, agar masyarakatnya itu memiliki kebutuhan. Yang kedua adalah operasi usaha hijau atau ONH. Operasi ini dibuat agar masyarakat mendapatkan kesehatan dalam bidang kesehatan, agar masyarakat yang di daerah-daerah terkecil dapat mendapatkan layanan kesehatan. Kedua, ONS. ONS ini juga hampir mirip dengan ONM, di mana operasi sosial ini memberikan inisiatif kepada masyarakat sebagai pembentukan industri, di mana Benboy ini memberikan pembangunan yang berlanjut dan memberikan manfaat, memberikan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya saya berikan kesempatan atau saya akan kembalikan kepada Anda. Selamat pagi untuk kita semua. Ini mungkin masih kurang semangat ya. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan gubernur yang ketiga, yaitu Henricus Fernandes. Dr. Henricus Fernandes merupakan seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai gubernur NTT sejak 1988 hingga 1993. Dr. Endi, sapaan akrabnya, menerapkan gerakan meningkatkan pendapatan asli rakyat atau GEMPAR sebagai satu program pembangunan dan juga program lainnya. Ialah menanam 1 juta anakan jambu mete. Yang berikut, Gubernur keempat, Herman Musakabe. Mayor Jenderal TNI Herman Musakabe adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terakhir kali berdinas militer menjabat komando sekolah, staf dan komando Angkatan Darat. Musakabe kemudian menjabat sebagai Gubernur NTT kelima dan mengeluarkan salah satu ide besarnya, yaitu mewajibkan PNS untuk mengenakan seragam motif yang wajib dipakai pada hari Kamis dan Jumat. Kemudian hari lainnya menggunakan seragam keki atau INAS. Gubernur NTT kelima ini menjadi perintis seragam motif di NTT yang berdampak luas secara nasional. Nah, ini adalah program-program Herman Musakabe. Yang pertama itu pengembangan sumber daya manusia, yang kedua penanggulangan kemiskinan, yang ketiga pembangunan ekonomi, yang keempat pengembangan dan pemanfaatan iptek, dan yang keenam penataan ruang, dan yang keenam pengembangan sistem perhubungan, dan yang ketujuh pengembangan keparawisatawan. Selanjutnya ada Gubernur Piet Alexander Talo. Piet Talo adalah seorang politikus Indonesia lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970 hingga 2008. Pada masa jabatannya, ia mengeluarkan program besarnya, yaitu 3 batu tungku. Yang pertama, ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, dan kesehatan rakyat. Moto yang dikeluarkan, mulailah pembangunan dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat. Nah, Piet Talo kemudian meninggal dunia di Jakarta pada 25 April 2009 dikarenakan sakit. Sekian dari saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik teman-teman, kalau saya bilang saja, teman-teman jawab jaya, jaya, jaya.
kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya saya akan membawa materi mengenai gubernur yang ada yang tahu? Maaf, saya lupa. Materi tadi saya tidak akan lupa kenangan bersama dia. Baik, selanjutnya saya akan membawa materi. Jadi gubernur yang berikut yaitu Frans Liburaya. Frans Liburaya lahir di Adonara pada tanggal 18 Mei 1960. Ia merupakan gubernur ke-6 yang menggantikan Piet Alexander Tallo yang sebelumnya menjadi gubernur dan Frans Liburaya ini menjadi wakilnya. Jadi sebelum dia menjadi gubernur, ia pernah menjabat menjadi wakil yang menemani Piet Alexander Tallo. Jadi program yang ia buat yaitu Anggur Merah. Sekarang jangan fokus ke slide di depan, fokus ke saya. Di sini saya mau tanya, dengar kata anggur merah, angka yang ada di benak teman-teman, saya minta 3 pendapat dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Silakan bukti teman-teman. Angka anggur merah menurut teman-teman saja, jangan lihat pada slide. Silakan mulai dari kelas 10. Oh, ada satu di belakang. Jadi terima kasih atas bisa yang memberi pertanyaan. Jadi menurut saya, menurut anggur merah di dalam otak saya itu, saya kira saya terima kasih. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman dari kelas 10, kelas 12 mungkin. Tidak ada kok. Ayo sudah 10 langsung. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk teman Kevin. Jadi mungkin yang kita tahu itu anggur merah adalah minuman, ya toh? Jadi kalau untuk Frans Liburaya, anggur merah bukan minuman. Teman-teman tahu kenapa? Karena menurut dia, anggur merah itu adalah program kerjanya, bukan minuman. Jadi anggur merah adalah anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Dan moto yang digunakan yaitu sehati sesuara membangun NTT baru. Coba ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Sehati sesuara membangun NTT baru. Jadi ini Frans Liburaya ini dia menjalankan dia punya program itu mulai dari tahun 2011. Jadi dengan ini kita dapat mengetahui bahwa memang program yang dibuat oleh Frans Liburaya itu benar-benar dijalankan. Bisa dimengerti teman-teman? Terima kasih. Frans Liburaya meninggal pada tanggal 19 Desember 2021 setelah menjalankan perawatan di unit perawatan intensif ICU sejak awal Desember 2021.
Teman-teman, ada yang mungkin tahu kenapa Frans Liburaya meninggal? Jadi Frans Liburaya ini meninggal karena penyakit. Tapi sampai saat ini dokter yang menangani Frans Liburaya belum bisa mengatakan bahwa apa penyakit yang diderita oleh Frans Liburaya. Selanjutnya yaitu Bapak Victor Butiro Leskodat. Ada yang mungkin tidak kenal, kok? Jadi Bapak Victor Butiro Leskodat lahir pada tanggal 17 Februari 1965. Ada yang sudah lahir kok selain Bapak Ibu Guru? Ada yang sudah lahir baru tidak lain sosial di Frans Liburaya. Ada yang Victor Leskodat. Ada yang tahu Victor punya Bapak Victor Leskodat punya program yang viral tuh teman-teman. Ya, kayaknya kan sangat betul Dawn Keller. Teman-teman hanya fokus pada jam 5 pagi saja. Jadi, mengapa ia membuat program tentang Dawn Keller? Karena menurut dia, Dawn Keller merupakan solusi penurunan stunting dan pengurangan angka kemiskinan di NTT. Victor Butiro Leskodat menyebut Dawn Keller sebagai tanaman ajaib yang banyak khasiatnya. Sebab menurut Bang Victor, jadi banyak teman-teman. Daun kelor memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi daripada produk hewani dan tanaman lainnya. Yang teman-teman tahu tuh, yang menjalankan di program yang sekolah jamnya pagi itu sekolah mana-mana sana. Berarti teman-teman ini suka baca berita ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kemudian sebelum masa jabatannya berakhir, Victor Leskodat mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai gubernur NTT. Jadi di sini ini sudah secara jelas dijelaskan bahwa mengapa Victor Butiro Leskodat mengundurkan diri, karena dia mencalonkan diri sebelum dia mengundurkan diri sebagai DPR RI, itu dia mengundurkan diri sebagai DPR RI karena dia mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Dan dia berhasil memenangkan Pilkada NTT 2018. 2018 semua sudah lahir toh? Atau yang belum lahir? Sudah semua kan? Mungkin itu penjelasan dari saya pamit ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya gubernur NTT dari masa ke masa. Pentingnya itu dalam mengarahkan perkembangan dan pembangunan NTT. Setiap pemimpin gubernur memiliki atau membawa prioritas atau visi yang berbeda sesuai dengan tuntunan zaman dan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Perubahan inilah yang juga merefleksikan kita pada bidang perkembangan sosial, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan dalam selama mereka menjabat sebagai gubernur. Di sini ditampilkan tentang perkembangan NTT dari masa ke masa, dimulai dari era awal hingga era peningkatan ekonomi dan pariwisata. Pada era awal hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan fasilitas publik untuk menghubungkan atau tujuannya untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpencil. Sekian dari saya memberikannya kepada materiku.
Baik, yang berikut ada era pembangunan. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan mulai diutamakan dengan pembangunan sekolah dan pusat kesehatan di berbagai daerah. Selanjutnya ada era modernisasi. Pada era ini, pengembangan sektor pertanian dan perikanan menjadi prioritas untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pariwisata mulai diperkenalkan sebagai potensi ekonomi dengan promosi budaya dan keindahan alam NTT. Selanjutnya saya akan memberikan kepada pembicara ketiga. Halo, saya kembali lagi. Mungkin di sini saya kembali lagi, tapi kalau tidak sudah bermain saya tidak akan kembali. Selanjutnya yaitu era peningkatan ekonomi dan pariwisata. Jadi era ini dijalankan dari tahun 2018 hingga sekarang. Pada era ini, infrastruktur transportasi termasuk jalan, pelabuhan, dan bandara terus ditingkatkan untuk memperbaiki konektivitas antar pulau. Pada program ini, mereka fokus pada pengentasan kemiskinan. Kan kita semua tahu NTT itu sering dijuluki sebagai sebagai apa? Dan teman-teman belum update ya. Dan mereka juga memberikan bantuan sosial. Teman-teman tahu bantuan sosial itu apa? Ada di sini yang orang tua terima Joko, termasuk saya. Jadi pengembangan pariwisata secara lebih serius dengan dibangunnya Labuan Bajo dan Komodo menjadi ikon wisata internasional. Ada seperti Labuan Bajo. Kalau saya orang Keva belum pernah. Saya di Keva sudah tidak bisa. Enggak. Jadi teman-teman bisa baca, kok itu saya harus baca. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon diperbaiki, bukan pergi mencari yang lebih baik. Oke, kita beri aplaus yang meriah dulu untuk ketiga pemateri. Pemateri kita hari ini teman-teman sangat bersemangat. Jadi ketua yang mendengarkan Juni jadi lebih semangat saat mengantuk-mengantuk. Terutama pemateri ketiga, setuju Kak Sonde? Oke, jadi di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Direktur Arsitek Kristen Billy, dari Panggilan. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah program-program para gubernur sudah berjalan dengan baik? Kalau sudah berjalan, coba jelaskan. Oke, terima kasih Alvis. Saya butuh doa lagi. Terima kasih sudah memberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jibril dari kelas 11C. Di sini saya mau bertanya kepada teman-teman pemateri. Coba jelaskan program yang dilakukan oleh Bung Victor atau Bapak Gubernur NTT, Bung Victor Daskolat. Apakah program yang dijalankan pada semasa jabatannya masih
masih berjalan sampai sekarang atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, yang terakhir. Terima kasih kepada waktu. Di sini saya bertanya kepada Pak Materi bahwa dari ketujuh gubernur tersebut, manakah gubernur yang menjalankan programnya dengan baik dan juga benar? Sekian dan terima kasih. Oke, karena ketiga pemateri kita ini masih butuh waktu untuk berdiskusi, di sini kita akan mendengarkan penampilan dari kelas 12 bahasa, yaitu baca puisi. Kepada kakak-kakak, saya persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, jadi perkenalkan saya Putri Kololong dari kelas 12 bahasa akan membawakan puisi dengan judul Pahlawan Menggugah. Pahlawan Menggugah, karya Octave Sulisno. Pikirku lengkap sudah perjuanganku. Nafasku menjadi udara yang harus dihirupi demi hidup anak cucuku. Darahku menjadi sumber kehidupan bagi jerih payah yang mereka tanam. Sebab darahku disengajakan tumpah di atas tanah yang nantinya mereka garap. Agar daripadanya tumbuhlah benih-benih pejuang dan pembebas kaum tertindas. Pikirku, aku tidak akan pernah mati. Aku hanya kehilangan nyawa. Namun, namaku akan selalu mekar di setiap musim dan senantiasa harum di segala zaman. Jika pikirku, untuk apa aku merdekakan kalian? Jika kata merdeka yang dahulu kuteriakan dengan tak gentar, kini kalian ucapkan dengan penuh getir. Mulut kalian namun kini kalian ucapkan untuk sekedar mencari sensasi di panggung politik dan hanya untuk mencari sesuap nasi dari iblis kapitalis. Apa bedanya kalian dengan kaum penjajah itu? Senjata dan strategi perang yang dahulu kupakai untuk membinasakan penjajah, kini kalian pakai untuk mematikan suara. Dahulu, kemerdekaan dan kebebasanku kurampas dengan sekuat tenaga dari mereka demi anak cucuku. Namun kini, kemerdekaan dan kebebasan itu terlampau tanpa batas, sampai kalian dengan mudah merdeka dan bebas melupakan daku. Sekian, terima kasih. Beberapa orang mungkin tak pernah merangkai kata-kata hanya untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi biarkanku untuk mencobanya. Rumah karya Jessica Beno. Mendung mendekap erat rumah itu, tak mau membiarkan terang surya mendekat. Perlahan kakinya menelusuri setiap rumah yang gelap itu, memandang serpihan kemesraan yang hangus tanpa sisa. Dulu mereka berjejer rapi, sangat elok dipandang. Sang surya pun senang bersenandung dengan mereka. Rumah bagiku tak hanya bisa diartikan sebagai bangunan. Rumah yang kumaksud di sini adalah Famsa. Kata mereka, rumah adalah tempat ternyaman untuk pulang. Tapi bagiku mereka salah.
Bahkan kami pun tak saling mengenal asli satu sama lain, walaupun satu atap. Rumah bagiku diibaratkan sebagai tempat yang dingin, berantakan, dan penuh kekerasan. Tak ada lagi tempat pulang yang benar-benar nyaman bagiku di dunia ini. Maaf jika ku bilang seperti itu. Apa karena banyak pengalaman pahit yang kualami sejak kecil? Di dunia yang luas ini, yang kuinginkan cuma ketenangan dan cinta dari orang yang sudah kuanggap rumah. Kini, lukanya yang membalut rumah itu melindungi agar jangan menjadi puing-puing dosa yang baru. Berusaha memegang serpihannya agar tak jatuh. Bahkan serpihannya melukaiku, tak lagi kurasakan rasa sakitnya. Tapi dengan rakus, mereka membiarkan serpihan dilahap perlahan oleh bibir dosa mereka. Sekian dan terima kasih. Tentang kamu dan diamku. Ku lepas cinta ini jatuh, melabur dirinya tanpa permisi. Tersadar, ku biarkan cintanya singgah dalam diam-diam. Kau tahu, cinta akan mengubah segalanya. Tanpa susah kuusahakan, tanpa suara hati berteriak, aku ingin kamu, dan kubiarkan semesta bekerja. Bagaimana kehendaknya, apa yang menjadi akhirnya, bukan peduliku. Cukup merasakan dan ku nikmati dalam diam. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak kelas 12. Mari kita beri aplaus yang meriah dulu untuk ketiga kakak-kakak kelas 12. Di sini saya memanggil kakak-kakak dari kelas 12 MIPA yang akan membawakan tarian. Saya persilakan. When the sun gets loud, I'll be jumping in my sand. You say don't go, you don't lay no town. Tell so loud, I do get this chalet. I tell you,
Gubernur sudah berjalan dengan baik. Ya, programnya berjalan dengan baik, tapi di sela-selanya dihadapkan dengan berbagai tantangan. Yang pertama, seperti kondisi geografis, kondisi iklim NTT yang keras, dan sumber daya alam yang kurang. Makanya programnya kurang maksimal. Apakah bisa dimengerti? Kurang fokus ya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aldo, yaitu tentang manakah gubernur yang menjalankan program dengan baik. Nah, di sini saya akan menjawab yang berjalan yang kami ketahui yaitu Frans Liburaya, karena sudah mempunyai bukti pada tahun 2011 dan programnya itu dijalankan sejak awal. Nah, salah satunya programnya itu yang tadi teman saya bisa jelaskan yaitu Anggur Merah. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah teman-teman? Sekian, terima kasih. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari teman Jibril. Mungkin teman Jibril bisa maju ke sini supaya saya terlalu jauh. Siap menerima jawaban? Maksudnya jawaban dari punya pertanyaan. Jadi tadi pertanyaan teman Jibril itu, apakah program ini Victor Leskodat menanam daun kelor itu masih berjalan sampai sekarang, betul? Terima kasih. Jadi programnya itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi kalau teman Jibril jalan di TDM, teman itu masih banyak yang tanam daun kelor, karena menurut mereka daun kelor adalah sayur yang sangat enak. Menurut teman-teman rasa begitu kok. Kemudian teman Jibril bisa lihat di lingkungan sekolah kita ada daun kelor. Berarti teman Jibril datang sekolah ini tidak fokus. Nanti mulai dari sini datang sekolah lihat ya. Ini teman Jibril sudah menerima. Terima kasih. Teman Jibril punya muka ini macam terbang sekali. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya membuka sesi kedua. Orang dari kelas 10C, saya akan bertanya, apa saja contoh hasil dari salah satu program dari Bapak Herman, yaitu program pengembangan sumber daya manusia yang ada di NTT. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi saya ingin bertanya untuk teman-teman ketiga pemateri. Jadi masih berkaitan dengan program-program yang tadi teman-teman sudah jelaskan dari gubernur pertama sampai gubernur terakhir. Jadi berdasarkan program-program tadi, menurut pandangan teman-teman, jika nanti teman-teman mungkin salah satu dari teman-teman menjadi pemerintah atau gubernur nanti NTT, kira-kira dari program-program yang sudah ada itu, mana program-program yang teman-teman pilih untuk teman-teman
kembali pada masa kepemimpinan teman-teman begitu, dan berikan alasan teman-teman kenapa memilih program tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Eduardo Ismail Meme, biasa dipanggil dari Riau 10D. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama, mengapa Gubernur bersama sebagai perintis seragam motif di NTT? Dan yang kedua, mengapa Gubernur keempat dia mau mengambil bisinya dengan anggur merah? Dan yang ketiga, mengapa Labuan Bajo disebut sebagai ikon wisata secara internasional? Terima kasih. Teman-teman, jadi kita memberikan lagi pada ketiga pemateri kita, dan sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 11C. Kepada teman-teman,
Beri apresiasi yang meriah dulu untuk ketiga teman kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kepada pemateri saya bersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Aurel, contoh program Herman Musakabe tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, contoh sumber daya manusia, program pelatihan keterampilan kerja untuk pemuda dan pencari kerja seperti pelatihan di bidang teknologi, informasi, kejuruan, atau keterampilan bisnis. Nah, mendirikan pusat pelatihan dan pendidikan vokasi di daerah-daerah yang kurang terlayani. Apakah ada sudah mengerti? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Dimas. Kenapa itu menjadi motif? Nah, dikarenakan salah satu idenya yang mewajibkan memakai seragam motif. Apakah Ade Dimas sudah mengerti? Jadi itu ide salah satu program besarnya, ide yang muncul, sehingga mewajibkan memakai seragam motif. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas, yaitu mengapa Labuan Bajo disebut ikon wisata secara tradisional. Menurut saya, Labuan Bajo sendiri merupakan tempat dengan wisata dan keindahannya tersendiri, dan di sana juga terdapat fauna yaitu komodo yang hanya bisa hidup di sana. Makanya Labuan Bajo disebut sebagai ikon dari wisata secara tradisional. Bagaimana Dimas, bisa dimengerti? Nasional. Internasional. Terima kasih. Apakah Dimas bisa dimengerti? Terima kasih. Saya baru bangun dari tempat duduk soalnya teman-teman yang bilang bosan. Jadi saya pulang soalnya. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari teman Dimas. Pakai teman saya jangan adik. Soalnya sudah bedakan kakak dan adik. Jadi pertanyaan dari teman Dimas itu, mengapa Gubernur Frans Liburaya memilih program anggur merah? Teman Dimas. Betul. Jadi Bapak Frans Liburaya memilih program anggur merah karena ia ingin membuat masyarakat NTT menuju sejahtera. Jadi dia buat program ini untuk menyatukan semua masyarakat NTT. Bisa diterima teman-teman? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari KNJ. Jadi pertanyaan dari KNJ itu, jika kami bertiga dipilih menjadi gubernur, program apa yang kami pilih? Jadi teman-teman setuju tidak kalau saya jadi gubernur? Jadi teman-teman lihat di slide yang foto para gubernur itu ada satu kotak yang kosong tuh. Teman-teman tahu itu nanti siapa berfoto di situ? Teman-teman saya. Jadi foto yang akan diperbarkan itu Pak Raya. Jadi jika ini menurut saya sendiri, jadi jika saya dipilih menjadi gubernur, amin ya teman-teman. Jadi program yang saya pilih itu program anggur merah.
Karena saya ingin seperti Faiz Kiburaya yang menyatukan semua masyarakat NTT tanpa membeda-bedakan. Jadi dia gabung semua masyarakat NTT untuk menuju apa teman-teman? Berkembang fokus, tepuk tangan dulu. Jadi dia menentukan masyarakat NTT untuk sejahtera. Mungkin Kenji bisa menerima. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya akan membuka sesi yang ketiga. Programnya Bung Victor itu tidak dijalankan dengan baik. Lantas mengapa hal tersebut bisa gagal dan programnya tidak dijalankan dengan baik? Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari pertanyaan. Bagaimana dampak dari program para gubernur dan apakah program-program itu memiliki kesamaan atau kesinambungan? Contohnya program yang dijalankan oleh Gubernur A dijalankan juga oleh Gubernur B. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nama saya Kasera, nanti akan dilengkapi oleh Chris. Pertanyaan dari saya, yaitu ada satu pernyataan yang membuat saya bertanya-tanya, yaitu Elias Tari menggantikan William Johannes. Kalau tidak salah dengar, ini disebutkan oleh pemateri pertama. Karena yang dijelaskan, Elias Tari ini adalah gubernur pertama, maka apa sebenarnya jabatan William Johannes sampai digantikan oleh Elias Tari? Terima kasih. Nama saya Agnes, saya dari 10B. Sedikit cerita teman-teman, dari malam saya menonton story WhatsApp-nya Ibu Sofia. Terus saya melihat tadi ada literasi pemateri tentang gubernur dari masa ke masa. Saya ini membaca materinya di Google. Nah, gubernur pertama itu William Johannes Lalamente. Yang berjabat pada tahun 1958 hingga 1964 dan digantikan oleh Elias Tari. Nah, pertanyaan saya, mengapa kakak-kakak tidak menjelaskan tentang Gubernur William Johannes Lalamente? Ini saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita berikan waktu untuk ketiga pemateri berdiskusi dulu. Selanjutnya saya panggil Ben untuk maju ke depan. Oh,
media dan slide karena minimnya informasi yang kami dapat di atas, dan sehingga kami memutuskan untuk tidak menampilkan pada slide. Dan mengapa Geja Lamentik mengundurkan diri dari menjadi penjabat gubernur dan digantikan oleh Elias Tari? Karena Elias Tari mengundurkan diri karena terjadinya proses peralihan atau transisi, sehingga ia mengundurkan diri dari makanya dia mengundurkan Geja Lamentik mengundurkan diri karena terjadinya transisi atau peralihan, sehingga mewajibkan dia menjadi gubernur. Dan karena itulah dia mencoba untuk mengundurkan diri karena dia sebenarnya itu dipaksa dan itu sementara. Prosesnya sementara, sehingga dia digantikan oleh Elias Tari. Apakah bisa dimengerti? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Deo. Teman Deo. Teman Deo. Jadi tadi pertanyaan dari teman Deo itu apakah jadi tadi pertanyaan dari teman Deo itu apakah program dari gubernur yang satu itu sama dengan gubernur yang lain? Itu bagaimana dampak dari program para gubernur dan apakah program itu memiliki kesamaan atau kesinambungan? Contohnya seperti ini program yang dijalankan oleh gubernur A dijalankan juga oleh gubernur B, begitu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan. Jadi ini pertanyaan pertama tadi tuh ini dampak yang diterima oleh para gubernur saat menjalankan program mereka. Oh, dampak dari program yang mereka buat. Jadi dampak dari program yang mereka buat itu ada masyarakat yang menerima dan ada juga yang tidak menerima. Contohnya seperti Bapak Victor Leskoda, programnya yaitu sekolah jam 5 pagi. Itu ada sekolah yang menerima dan ada sekolah juga yang tidak menerima. Dan juga begitu pun dengan masyarakat. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Kemudian yang soal berikutnya itu, apakah program dari gubernur yang satu sama dengan gubernur yang lain? Teman Leo bisa fokus ke sini. Jadi program dari setiap gubernur itu berbeda karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Seperti program dari Bapak Frans Liburaya itu dia punya anggur merah. Kemudian kalau di Victor Leskoda itu dia punya daun kelor. Jadi berbeda. Walaupun dari Victor Leskoda dia menggantikan Frans Liburaya, tetapi dia mungkin saja menjalankan program dari Frans Liburaya, tetapi
tapi dia juga membuat suatu program. Jadi mereka tuh masing-masing memiliki pendapat. Jadi dengan program mereka masing-masing setelah mereka menjadi gubernur. Jadi tidak ada, maksudnya dari Victor Escolar tidak menjalankan program dari Frans de Brian. Bisa terima? Bisa. Kasih.